Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah nabiyyi sultanuh, al-walihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di penghulu Jumat, Yaumul Jumat, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayah inayahnya. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam jangan kita lupakan, terus kita ucapkan, kita sampaikan kepada pemimpin kita dunia wal akhirah yang akan memberikan kita syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawatnya kita sampaikan juga kepada ahlul baitnya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya serta kepada para jamaah pada umumnya, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, serta kita ikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh para sahabat, yang telah dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya kita sekarang berada di akhir zaman. Kita berada di penghujung zaman yang dimana banyak sekali fitnah-fitnah yang bertebaran, banyak sekali paham-paham yang bermunculan, banyak sekali kelompok-kelompok yang berkeliaran. Bahkan tidak segan-segan dari salah satu paham, dari salah satu kelompok yang mengatakan kafir kepada saudara muslimnya yang berbeda pendapat dengannya, yang mengatakan musyrik kepada saudara muslimnya yang berbeda pendapat dengannya, dan bahkan mereka sering mengatakan saudaranya melakukan amaliyah bid'ah. Lantas apa arti bid'ah yang sesungguhnya? Oleh karena itu pada hari yang mulia ini, izinkan khatib akan sedikit mengupas tentang apa arti dari bid'ah tersebut. Dalam kitab Fathul Bari
yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, wa kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bid'atan, dan setiap yang tidak ada pada zaman Nabi adalah sebuah perkara yang bid'ah. Walakin akan tetapi minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dzalik. Bid'ah ada yang baik, ada yang hasan, dan ada juga bid'ah yang buruk. Salah satu yang sering keliru di masyarakat awam adalah anggapan bahwasanya bid'ah adalah suatu perkara atau sebuah hukum, sehingga ketika mereka ditanya tentang hukum suatu amalan yang tidak pernah ada di zaman Nabi, mereka menjawab hukumnya bid'ah. Maka jawaban seperti ini bisa dikatakan tidak memberikan jawaban, namun hanya memberikan pertanyaan kembali. Kita lihat di berbagai kitab usul fikih bahwasanya hanya ada 5 hukum taklifi. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Dan kalau kita kembalikan kepada hukum taklifi yang 5 tersebut, bisa disimpulkan bahwa bid'ah hasanah hukumnya tidak keluar dari wajib atau sunnah, sedangkan bid'ah yang buruk hukumnya antara haram dan makruh. Dan di antara keduanya bid'ah mubah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam, ulama yang wafat di tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada bid'ah wajib, bid'ah yang harus diadakan. Kemudian kedua, bid'ah yang haram untuk kita laksanakan. Kemudian bid'ah sunnah yang boleh kita kerjakan. Kemudian bid'ah makruh yang sebaliknya kita tinggalkan, serta bid'ah mubah yang boleh kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi mereka yang berpendapat bahwa setiap yang tidak ada di zaman Nabi dihukumi sebagai bid'ah yang dalalah, yaitu bid'ah yang sesat. Mereka selalu berdalil dengan suatu hadis yang mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap perkara yang tidak ada di zaman Nabi adalah sesat. Bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini memiliki redaksi umum yang bermakna khusus. Kullu bid'atin dalalah dimaknai dengan sebagian bid'ah yang sesat, bukan semua bid'ah sesat. Pemaknaan kalimat ini hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tudammiru kulla syai', yang menghancurkan segala sesuatu. Meskipun ayat ini menggunakan kata kulla syai', bukan berarti maknanya menghancurkan semua, akan tetapi menghancurkan sebagian. Padahal maksud sebenarnya adalah angin yang menghancurkan setiap sesuatu yang dilewatinya saja. Sehingga pemaknaan kullu di sini dimaknai dengan sebagian hancur. Dengan demikian pula kalau kita memahami hadis kullu bid'atin, itu bukan berarti semua bid'ah adalah sesat, akan tetapi ada sebagian bid'ah yang sesat. Karena tidak mungkin satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain atau bahkan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man 'amila biha wa la yaqusu min ajrihim syai'un wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kitaba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yankusu min awzarihim syai'." Barang siapa yang memulai baru dalam ajaran agama Islam ini sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai baru dalam ajaran agama dengan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya dan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i berfatwa al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu menjadi sebagai dua. Yang pertama adalah bid'ah mahmudah, yaitu bid'ah yang terpuji, dan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Apa itu bid'ah yang terpuji? Yaitu diterangkan fama wafaqas sunnah, yaitu bid'ah yang tidak keluar dari sunnah. Lalu apa bid'ah yang tercela? Yaitu wa ma khalafaha fa huwa mazmumah, yaitu bid'ah yang keluar dari ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua yang tidak dilakukan disebut bid'ah dalalah, maka berapa banyak sahabat yang masuk neraka karena mengerjakan amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an tidak berbentuk sebagai kitab, Al-Quran tidak berbentuk sebagai buku. Akan tetapi ketika zaman Khalifah Abu Bakar, ketika perperangan Yamamah, maka gugurlah 70 orang penghafal Al-Quran. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab berpesan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan dibukukan supaya Al-Quran tidak hilang dari tengah-tengah umat Islam. Kemudian di zaman Nabi tidak ada yang namanya tarawih secara berjamaah. Tarawih berjamaah dilakukan ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian di zaman Nabi tidak ada yang namanya azan Jumat 2 kali. Tapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, salat Jumat diadakan azan 2 kali. Kenapa demikian? Karena beliau berpendapat ketika di zaman Sayyidina Utsman orang-orang sudah pada masuk Islam dan rumah mereka berjauhan dengan Masjid Nabawi. Oleh karena itu Sayyidina Utsman mengadakan azan Jumat 2 kali, satunya sebelum khatib naik mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di zaman Nabi Al-Quran tidak ada syakal, tidak ada tanda titik, tidak ada harokat fathah dhammah. Akan tetapi ketika di zaman Sayyidina Ali dan disuruh Adu Ali, maka Al-Quran sudah ada tanda syakalnya, sudah ada tanda harokatnya, sudah ada tanda titiknya. Kalau kita berbicara Al-Quran di zaman Nabi, huruf ba, ta, dan sa itu tidak ada titik seperti zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian para tabi'in juga melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya ketika di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di zaman Umayyah, yang pertama kali yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sesuai riwayat Saleh berkata, aku pernah berkumpul bersama Al-Zuhri. Ketika kami menuntut ilmu, kami berkata, kita akan mencatat sunnah-sunnah Nabi. Kami pun mencatat apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Zuhri mengatakan, kita akan juga menulis sunnah-sunnah dari para sahabat. Kemudian Saleh mengatakan, kita akan menulis sunnah Nabi karena dari sahabat bukan termasuk sunnah. Kemudian Al-Zuhri menjawabnya, aku akan tetap menulisnya. Sehingga sampai saat ini kita mengenal yang namanya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga mengenal yang namanya asar atau pendapat dari para sahabat. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu khawatir akan hilangnya, akan perginya ilmu dengan wafatnya para ulama, dia mengirimkan surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dan memerintahkan untuk mengumpulkan hadis. Beliau berkata, lihatlah apa-apa yang merupakan hadis Rasulullah atau sunnah yang telah lampau atau hadis amrah, lalu tulislah. Dan beliau juga berpesan, hendaklah kalian senantiasa bermuzalamah dengan itu Zihab Al-Zuhri, karena sesungguhnya kalian tidak akan mendapati seorang pun yang lebih tahu sunnah yang lampau daripada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
peristiwa pembukaan hadis ini terjadi di penghujung 100 tahun pertama. Kemudian setelah Imam Zuhri, yaitu tepatnya pertengahan abad kedua, datanglah para ulama yang mengumpulkan hadis Nabawi berdasarkan klasifikasi bab, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak dan lain sebagainya. Kemudian di zaman tabi'ut tabi'in kita kenal yang namanya kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Daud, kitab Hadis Al-Muwatta dan lain sebagainya. Lantas kalau semisalkan tadi mereka memukul rata masalah bid'ah adalah sesat, lantas bagaimana dengan para perawi hadis yang menulis hadis? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Nabi sendiri yang melarang untuk menulis hadis, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, kata Nabi. Janganlah kalian menulis dari aku, kata Nabi, selain daripada Al-Qur'an. Barang siapa menulis dari aku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Artinya dalam hadis ini, zaman dulu Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis selain daripada Al-Qur'an. Akan tetapi menurut jumhur ulama, pada mulanya ditetapkan larangan ini karena khawatir akan tercampurnya antara Al-Quran dan hadis, sehingga ketika jumlah umat Islam bertambah banyak serta umat Islam telah mengetahui perbedaan antara Al-Quran dan hadis, maka hukum ini telah dihilangkan alias gugur. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan dilanjutkan oleh para imam-imam yang hidup di zaman tabi'in. Semisalnya ketika tadi kelompok ini hanya memahami bahwa setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah dhalalah dan pelakunya berada di neraka, berarti sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka melakukan amalan bid'ah dhalalah dan mereka berarti masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami sunnah Nabi tanpa adanya seorang guru, tanpa adanya seorang ulama. Maka oleh karena itu hendaknya kita belajar agama dengan melalui para ulama, para kiai, para habib, para ustaz, yang mana ilmu mereka menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ulama-ulama asal Indonesia yang terkenal di berbagai dunia. Di antaranya ada Syekh Junaid Al-Batawi. Beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Beliau berasal dari tanah Betawi. Beliau memiliki murid yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki murid yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka dua kiai ini, dua kiai besar ini yang menebarkan ilmu-ilmu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya, mari sama-sama kita kuatkan akidah kita, kita kuatkan tauhid kita. Jangan sampai akidah kita tergadaikan, tauhid kita tergadaikan oleh ustaz-ustaz yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadaril azim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wal najata minan nar wal afa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur Islam fi Palestin, Allahumma ansur Islam fi Palestin, Allahumma ansur Islam fi Palestin, Allahumma ansur Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin